Jadi nelayan kita, petani kita harus menjadi bagian dari industri. Kalau nggak ada industri lebih besar yang kemudian bekerja sama dengan mereka, bahasa saya bekerja sama. Iya. Formatnya terserah lah, Iya. tapi itu swasta, jangan pemerintah. Iya. Kalau mereka menjadi bagian dari sebuah corporate petani ini, Iya. nggak akan dimainkan harga. Setiap kali kita kampanye, kita ketemu, kita sampaikan. Apabila ada orang yang kemudian memberikan bantuan sosial, apakah beras, minyak goreng, atau bahkan uang, saya tanya apa yang nanti harus kita lakukan. Tapi justru saya ingin membuat masyarakat Jawa Tengah jangan terlalu percaya sama saya lah. Saya mau tanya satu hal. Visi besarnya Mas Andika itu nanti kalau mimpin Jawa Tengah itu seperti apa sih? Gitu loh. Mas, yang kedua kalinya. Terima kasih banget Mas. Ya. Ini disempet-sempetin ya. Iya. Waduh. Sebetulnya kita tuh banyak pertanyaan, tapi ada nih pertanyaan pertama. Selamat dulu. Karena kan udah berhasil nyalip si ini calon tetangga. Nah, ini Luar biasa loh Mas, mulai dari seperti dua survei kredibel loh, Kompas, Litbang, sama SMRC. Oh ya. Iya kan? Nah, tanggapannya dulu dong. Gimana? Terus terang saya tidak menyangka secepat ini. Karena kita menyadari banget kita ketinggalan, Mas. Hampir 20% lebih lah. Memang beda-beda ya surveinya. Jadi ternyata sudah sampai dengan hari ini yang dimana kita waktu Kompas keluar itu kan kira-kira masih ada sebulan lagi lah. Kira-kira ya. Sebulan kurang dikit lah. Jadi saya merasa cukup kaget. Karena ternyata, waduh, agak cepat. Tapi tetap kita melihatnya justru dari perspektif apa yang harus kita introspeksi. Karena setiap survei, apapun itu, kan beda-beda itu. Ada juga selain dua tadi juga ada pollster lain yang sudah lebih dulu. Saya lebih ingin melihat dari apa nih yang menjadi kekurangan kita. Itu sih, Mas. Sehingga itu yang kita kejar, berapapun nilainya, sehingga semoga itu mungkin bisa membantu sedikit-sedikit. Mas Andika itu kan udah, kalau saya lihat tuh sibuk banget kan, udah belanja masalah keliling Jawa Tengah. Saya nggak tahu tuh berapa titik. Nah, satu hari bisa 7-8 sih. iya kan? Ya, nah, hebat sekarang itu sih. yang saya mau tanyain, sebetulnya permasalahan Jawa Tengah itu yang utama yang selama ini Mas Andika belanja masalah itu apa sih? Gitu loh. Iya, saya kan waktu bekerja profesional ya sebagai anggota TNI, kita kan mengurusi sebetulnya bidangnya spesifik, pertahanan lah. Nah, begitu dapat tugas ini baru saya harus lebih teliti lagi melihat masalah-masalah lain selain pertahanan. Kesan pertama saya begitu baca data statistik adalah, waduh, ini sesuatu yang menurut saya agak sulit dipercaya. Kenapa, Mas? Karena Jawa Tengah ini kita ketinggalan dari Jawa Barat, dari Jawa Timur lah. Bukan berarti mengecilkan Jogja, tetapi dengan Banten ya. Tapi kita ketinggalan di antara 3 provinsi besar ini. Nah, padahal Jawa Tengah ini salah satu yang misalnya dari upah minimal, mau kota, kabupaten, provinsi, kan paling rendah. Betul. Harusnya kan ini salah satu variabel bagi sebuah usaha untuk biasanya, ini lebih diinginkan. Karena itu yang terjadi di negara-negara maju. Kita udah lihat di sana. Antara provinsi itu kan berlomba, Mas. Kecil-kecilan teks, kecil-kecilan misalnya retribusinya, segala macam lah. Mereka kasih ekstra relaksasi untuk menarik. Dan itu works, maksudnya itu bekerja. Contoh misalnya, markas besar dari Google, dari Boeing itu kan pindah-pindah. Betul. Dia menyesuaikan mana provinsi, kalau di sana state, yang menawarkan keringanan yang lebih ekonomis lagi. Dan begitu mereka pindah, itu konsekuensinya ribuan. Bukan hanya pekerja, tapi juga seluruh subsistem dari industri itu ikut pindah.
Ini yang menarik jadi ini dong Mas, berarti bahwa sebenarnya orang pengusaha itu bukan lihat buruh gaji yang rendah dong ini Mas, sebenarnya kalau bicara seperti ini. Kalau ekonomi, Betul. tetap harusnya. Iya. Berarti kan ada variabel lain Betul. yang seperti nyeret nih, Ya. Nah, ya menghambat lah. Jadi Hambat. buruh bisa lebih disejahterakan Iya. kalau kayak gini dong Mas. Betul, maksudnya. betul. Jadi saya melihat nih potensi. Hanya nih variabel lainnya nih apa nih yang Betul. sekarang ini kayak gandol gitu loh. nah, berarti Mas Andika itu kan dari keliling-keliling permasalahan itu udah ada dipetakan ya satu-satu sama Mas Andika ya. Betul. Salah satunya tadi adalah inefisiensi tadi itu. Menurut saya itu. Nah, Memang saya belum menemukan semua variabel yang kemudian menggandol atau menghambat. Menghambat Tapi tadi. salah satu yang terbesar inefisiensi. Dan data statistik betul. 3 tahun terakhir ini tingkat inefisiensi Jawa Tengah 10-12%. Itu kalau diberesin bisa memangkas kemiskinan. Jelas, Jelas. itu tadi. Potensinya ada. Tinggal bisakah nanti kita memberesin variabel yang gandol atau yang menghambat tadi. yang menghambat tadi itu. Dan saya yakin saya bisa temukan. Nah, ini ada tantangan lagi nih Mas Andika nih. Ternyata di Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya itu tinggi banget. Ya. Dan rawan apa akhirnya? Karena tingkat kemiskinannya tinggi itu. Pragmatis akhirnya orangnya. Dengan guyuran bansos atau apapun. Nah, cara menangkalnya ini Mas Andika gimana nih? Ya, Mas Andika sama Mas Hendy kan udah bagus-bagus kemana-mana naik. Keliling-keliling. Tapi tiba-tiba nanti di Bansos. tikungan bansos. Bansos, Nah, itu gimana caranya tuh? Ya, itu menurut saya tidak bisa dihindari. Tapi kira-kira seminggu terakhir lah, saya sudah mulai mensosialisasikan itu. Setiap kali kita kampanye, kita ketemu, kita sampaikan. Apabila ada orang yang kemudian memberikan bantuan sosial, apakah beras, minyak goreng, atau bahkan uang, saya tanya apa yang nanti harus kita lakukan. Ada aja yang jawabnya, wah jangan diterima ya, itu kan mungkin lebih ke teori ya. Jadi justru saya menyampaikan mereka, ya kalau ada orang ngasih, ya terima aja, toh kita nggak minta. Oh, iya. Nah, ngasih itu biasanya kemudian diikuti titipan lah. Ya, ini kita kasih ini, tapi nanti nyoblosnya Pak Anu, ya kan, Iya, nomornya iya. Anu, gitu. Nah itu Iya, iya. di mana kita terima bansosnya itu rezeki, tapi untuk milih kita harus kembali ke pilihan kita, nah, gitu loh. Yaitu Ya itu saya sebut lah. oh, mana? Ya. Ya itu aja Mas. Andika Hendy gitu Ya, kan. Ya, iya, iya. emang. Mas, kita bicara program-programnya nih, kan itu sudah belajar masalah Iya. klop dengan visi misi nggak? Setelah itu apa program-program unggulan dari Mas Andika dan Mas Hendy nih supaya teman-teman juga bisa tahu nih gitu. Yang jelas nanti yang menjadi titik berat adalah ke individu. Kan ini memang cukup banyak tantangan sekarang ini karena PHK banyak Mas. Oh iya. Oh iya, Tantangan tersendiri lagi tuh buat Mas Andika nanti Ya, tadi. tuh. Iya. udah jumlah yang miskin itu kita paling banyak. Maksudnya dibandingkan dengan timur dan barat, ditambah lagi yang sekarang dihadapi khususnya industri tekstil Mas. Iya. Industri tekstil itu terpukul. Nah sehingga itu akan menambah menurut saya kesulitan hidup. Nah jadi kita program unggulan kita adalah bagaimana mengurangi spending mereka. Jadi di tingkat keluarga kita mengurangi spending mereka karena kita mungkin nggak bisa memberikan mereka income. Iya. Yang bisa kita bantu adalah spending mereka ini kita kurangin. Iya. Misalnya mereka kan biasanya punya anak harus sekolah, itu yang bisa kita bantu. Kemudian misalnya mereka ada yang mau bikin rumah segala macam, kita bantu misalnya melalui pinjaman dari Bank Jawa Tengah, BPR-nya, sedemikian rupa sehingga bunga itu, ini khusus keluarga miskin ya, Iya, iya, iya. bunganya lebih rendah. Kemudian juga transportasi di beberapa di kota-kota lah, Di kota-kota. kita siapkan transportasi yang nggak bayar, yang semoga itu bisa membantu biaya mereka khususnya bagi anak-anak yang sekolah. Termasuk kesehatan, Mas. Ya kesehatan juga kita memang ada ya. Kalau BPJS itu kan sudah memang pemerintah pusat. Kesehatan juga ada. Kita menawarkan beberapa program-program lah.
termasuk misalnya rumah sakit yang menurut kita bisa intervensi lebih tinggi, misalnya rumah sakit pemerintah provinsi. Ya. Nah, itu dari sisi keluarga atau individu. Dari segi pelaku usaha ini menurut saya sebagai titik berat. Ah, Jadi kami akan bertumbuh kepada private, kepada usaha dari mulai mikro sampai yang besar. Karena menurut saya mereka lah yang akan bisa membantu. yang membuka lapangan pekerjaan itu. Iya. Termasuk yang mikro tadi. Ah, Jadi saya menyasar mereka. Kita berikan relaksasi, pengurangan kewajiban, pajak-pajak yang menjadi kewenangan provinsi, kita kurangi, Mas. Oke. Yang penting ini untuk usaha. Begitu ini sifatnya komersil atau usaha, kita kurangi. Harapan kita mereka membuka usaha lebih banyak. Gitu. Mas, ini kan saya ngikutin beberapa kampanye Mas Andika nih. Salah satu yang menarik buat saya sebenarnya pemberdayaan ibu-ibu itu, Mas, katanya, supaya ibu-ibu itu bisa berdaya dan ibu-ibu itu bisa menjalankan usaha yang ya UMKM itu. Iya. Itu seperti itu juga salah satu yang Mas Andika menjalankan. Iya, ya program kepada ibu-ibu ini misalnya program perempuan sehati itu sebetulnya misalnya ada pelatihan, paling nggak mereka punya knowledge. Kadangkala mereka kekurangan karena nggak bisa memanage. Nah, sebetulnya kita kan perlu memberikan pengetahuan kepada mereka lah bahwa yang prioritas di mana. Jangan-jangan yang prioritas justru tidak dianggap prioritas, yang tidak prioritas Iya. dianggap prioritas. Mana keinginan, mana Mana kebutuhan, kebutuhan. bingung kan Nah. ya. Akhirnya, Kalau yang normal, kita kan harus berpikir jangka panjang, misalnya sakit nanti gimana. Iya kan? ya. Betul. Jadi kita harus ada saving untuk misalnya suatu saat kita sakit berat. Kemudian sekolah. Misalnya sekolah, kuliah, segala macam. Itu perlu. Tapi banyak kebutuhan non-primer yang kemudian akhirnya malah menjadi kebutuhan primer. Yang konsumtif lagi. Ya. Ya, Itu. itu dia. Gitu-gitu loh, Mas. Hmm. Karena mereka juga kan sebagai ibu rumah tangga, banyak juga yang bisa membantu ekonomi. Mereka buka usaha. Ya, betul. Karena apa, sekarang ini internet sudah memberikan level playing field atau medan yang relatif sama bagi pemain besar dan kecil. Karena internet. Karena itu internet mau diituin sih. Nah. Saya juga Pada waktu debat itu saya lihat Mas Andika, ya kan cakupan internet itu di panggung kan berkali-kali Mas Andika bilang begitu. Nah itu seperti apa sih Mas? Nanti ke depannya? Ya itu tadi, misalnya gini Mas, saya ke pasar. Pasar itu kan bukan hanya sayur buah, tapi juga ada pakaian, terus barang-barang keseharian gitu. Mereka mengeluh, Pak, kita ini nggak ada yang datang. Loh kenapa? Rata-rata beli online. Terus kalaupun ada yang datang, mereka yang jualan di luar yang nggak bayar. Kalau yang di dalam pasar itu kan mereka bayar sewa. Iya. Yang di luar nggak bayar. Jadi disabot duluan. Gitu-gitu kan berarti mereka kurang tahu aja. Kalau mereka jualan pakaian misalnya di pasar, ini secara fisik, sebetulnya mereka juga bisa jualan sekalian online. ya. Jangan kalah dong. Yang nggak punya tempat untuk disewa jualan aja di rumah bisa jualan. Masa kita udah di pasar nggak bisa jualan gitu? Karena di pasarnya nggak ada koneksi internet. Gitu-gitulah. Oh, itu Saya dia. temukan begitu. Karena Nanti itu- cakupan itu nanti yang akan Oh, iya. dimaksimalkan sama. Itu. Semua satu Jawa Tengah harus berkeadilan. Betul. Nah ini sekarang dari internet, Win. Gue mau nanya nih sekarang. Masalah pertanian sama nelayan. Nelayan aja deh, kesejahteraannya gimana? Mas Andika nanti kalau menjabat itu gimana? Visinya buat nelayan, para nelayan gimana sih? Untuk mensejahterakan mereka tuh gimana sih? Ya, apalagi dengan internet ya yang udah ada Starlink ya. Iya. Iya kan? Jadi ini mirip-mirip Mas ya. Petani, nelayan ini menurut saya yang nggak akan kekejar adalah economies of scale. Ah, Karena misalnya nelayan kecil, mereka hanya bisa melaut kemudian nangkep berapa ikan. berapa ikan? Petani sama, luasnya mereka punya 1/2 hektar. Lah dilihat dari efisiensi tadi nggak akan ngejar. Iya. Kos untuk nanam sampai dengan panen Iya. dengan hasil penjualannya nggak seimbang. Jadi sulit untuk mereka tumbuh menjadi lebih besar.
Nggak akan sampai kapanpun. Kecuali itu menjadi bagian dari industri. Jadi nelayan kita, petani kita harus menjadi bagian dari industri. Kalau nggak ada industri lebih besar yang kemudian bekerja sama dengan mereka, bahasa saya bekerja sama. Iya. Formatnya terserah lah. Iya. Tapi itu swasta, jangan pemerintah. Iya. Kalau mereka menjadi bagian dari sebuah corporate petani ini, Iya. nggak akan dimainkan harga. Betul. Kan selalu mau beras mau apa, Iya. begitu panen Tengkulak. jeblok. Iya. Pasti harganya pas jatuh. Ditekan. Kok Iya. bisa? Karena pas gitu loh. Karena mereka nggak tahu, nggak ada alternatif. Iya. Nggak bisa jual ke orang lain atau ke tempat lain. Karena mau jual kemana? Ke Jakarta. Nggak masuk biayanya. Iya. Ngangkut hasil panen ke Jakarta nggak masuk dong. Orang cuma setengah hektar. Itu yang saya maksud economies of scale-nya. Jadi memang mereka harus bekerja sama menjadi sebuah corporate sehingga lebih efisien. Dan yang menjadi manajer utamanya dari perusahaan yang lebih besar itu, dia harus memang profesional. Makanya harus pengusaha, jangan pemerintah. Karena pengusaha kan lebih tahu bidangnya iya. daripada pemerintah. Know-how-nya juga tahu dia, iya. Betul. Jadi misalnya beras. Kalau si corporate ini punya koneksi bahkan ke luar negeri atau ke lain pulau, mereka mau panen kapan saja bisa jual. Termasuk teknologi harus masuk, nggak bisa juga manual-manual terus ke pertanian. Misalnya pertanian harus ada selingannya greenhouse, ya kan? Betul. Greenhouse harus ada, Mas. Greenhouse nggak usah gede-gede, tapi itu sepanjang tahun, misalnya melon aja, Mas. Melon itu kalau ditanam normal paling mungkin 2 kali. Begitu greenhouse 6 kali, Mas. Karena dia nggak kenal musim hujan, musim kemarau, gitu loh. Iya. Karena semuanya di-manage secara otomatis. Gitu. Jadi itu yang akan Pak Andika lakukan Harus. untuk ya masyarakat Nah. Jawa Tengah ini untuk supaya melepas dari kemiskinan ini dong, Mas. Betul, Tapi sehingga ada satu lagi nih yang gue mau tanyain. Pada waktu Mas Ganjar itu kan ada kartu tani itu, Mas, kalau nggak salah ya. Iya. Itu nanti kalau misalnya Mas Andika menjabat nih, insya Allah, itu akan diteruskan atau gimana? Atau di kartu tani plus atau apa? Itu apa gimana? ya intinya kita memperbaiki. Ide Mas Ganjar sudah bagus. Hanya kadang-kadang praktek di lapangan ini loh, Mas, yang kemudian misalnya kartu tani kan Iya. harusnya dipegang oleh petani yang memang berhak mendapatkan kartu itu. Ternyata prakteknya nggak dipegang oleh petani yang Iya. berhak, dipegang oleh orang yang justru mampu, gitu-gitulah. Jadi kita memperbaiki lah. Ide sudah bagus, hanya bagaimana kita memperbaiki teknis. Implementasinya ya ke Iya. situ ya. Nah kalau untuk yang nelayannya, Mas, itu hampir Nelayan sama atau gimana? sama. Menurut saya harus ada, Mas. Mereka nggak bisa. Itu kan hukum ekonomi. Iya. Iya. Yang besar, yang kuat, ya yang menang. Ya, kebayang Benar. sih kalau nelayan ke laut ya sehari cuma dapat 5 ikan, Iya. sedangkan yang kapal besar-besar itu Iya, udah. nggak bisa. Tapi kalau mereka dikelola menjadi sebuah corporate, mereka menjadi subsistem, mereka nangkap langsung nyetor kemana di situ juga, kan lebih mudah, nggak usah. Kalau mereka bawa pulang ke darat, mereka perlu cold storage, freezer aja nggak kuat, Iya, Mas, iya. dan nggak bisa banyak. Tapi kalau mereka bisa nangkap terus langsung setor, ada di situ juga. Misalnya sebuah kapal yang sifatnya besar, Iya. milik corporate. Jadi mereka lebih ringan, mereka juga bisa mungkin beli kapal yang lebih besar lagi. Peningkatannya lebih cepat daripada mereka di level individu. Kan hukum ekonomi gitu, Mas. Betul. Akhirnya yang lemah, kecil harus merger Iya, supaya lebih iya, kuat, kan gitu. iya. Harus Nggak bisa ngelawan yang gede-gede, iya. Nggak Intinya bisa. kolaborasi. Iya, Udah kolaborasi. bukan yang kecil sama gede suruh kompetisi ya nggak Nggak adil. mungkin. Iya, Nggak nggak fair ya. Ya nggak fair. Betul. Nah, Mas, sebelum nih kita minta Mas Andika pesan-pesan sama warga Jateng yang masih bimbang, saya mau tanya satu hal. Visi besarnya Mas Andika itu nanti kalau mimpin Jawa Tengah itu seperti apa sih? Gitu loh. Ya, visi saya Jawa Tengah ini bisa menjadi provinsi yang terbaik, yang termakmur. Karena tadi masyarakat Jawa Tengah itu masyarakat paling bahagia, Mas. Artinya orangnya ini nerimo.
Masih paling bahagia itu kan bukan berarti mereka paling kaya, enggak. Sangat ini sabarnya Nerimo, panjang iya. gimana nerima. Tadi Iya. jumlah rakyat miskin misalnya 10,47. Iya. Mereka pendapatannya itu di bawah 500.000 per bulan, Mas. Tapi kalau menurut mereka itu cukup, itu udah bahagia. Bahagia. Sementara di Jakarta ada yang mungkin UMR-nya UMR-nya, 4 juta, merasa masih kurang, ya nggak bahagia juga. Iya, benar. Jadi penerimaan masyarakat Jawa Tengah itu potensi. Itu disuplai oleh sebuah usaha. Pasti itu, Mas. Karena apa? Itu udah diakui. Banyak pengusaha bilang, kita di sini tuh paling senang. Karena dia punya beberapa usaha. Ada yang di Jawa Tengah, ada yang di luar Jawa, ada di tempat lain. Paling enak di Jawa Tengah. Iya. Karena nggak terlalu ribet. Nggak banyak yang komplain segala macam. Gitu lah. Karena itu refleksi dari sikap hidup, attitude-nya masyarakat Jawa Tengah. Nerimo. Itu ya. Iya. Udah. Nah, Mas, ada pesan-pesan nggak sih buat warga Jateng yang masih bimbang nih? Yang sebentar lagi kan coblosan nih. Iya. Pilih Mas Andika Hendy. Nah, monggo silakan. Iya. Ya jelas lah kalau saya yang ngomong, pastinya saya ingin mereka atau masyarakat Jawa Tengah memilih saya dengan Mas Hendy. Tapi justru saya ingin membuat masyarakat Jawa Tengah jangan terlalu percaya sama saya lah. Lihat masa lalu, track record kami masing-masing, kemudian lihat juga achievement atau hasil selama kami menjabat. Maksudnya ukurlah saya gimana, Mas Hendy gimana, ukur juga Mas Lutfi gimana, ukur juga Gus Yassin gimana. Jadi apple to apple membandingkannya. Kemudian dihadapkan pada misalnya dinamika hari ini, yang mana yang menurut masyarakat Jawa Tengah itu lebih pas untuk memimpin ke depan. Ingat bahwa kita target yang harus dikejar 5 tahun ke depan ini lebih banyak apabila kita berpegangan kepada SDGs, Mas. Ya. Sustainable Betul. Development Betul. Goal itu kan Iya. kita satu dari 180 sekian negara di dunia yang sudah menyepakati untuk mencapai di 2030. Ya, Iya. cuma 5 tahun, 6 tahun dari sekarang. Iya. 5 tahun dari sekarang. Dan yang paling ekstrim adalah nomor 1, nomor 2, Mas. Nomor 1 itu no poverty. Yes. Yang kedua zero hunger. Yang lain targetnya sebenarnya lebih kayak spektrum. Ya. Kayak moving target. Misalnya ketiga, good health. Hmm. Kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik itu yang kayak gimana kan Iya. tidak spesifik. Tidak Iya, spesifik. Tapi kalau zero hunger, nggak ada yang boleh kelaparan, nggak ada yang boleh miskin. Bisa diukur, Mas. Bisa diukur secara nominal bisa. Misalnya di internasional Ya, bisa. yang kemiskinan itu berarti 2,15 US dollar per hari. Berarti selanggam sama programnya pemerintah dong ya? Harus. Makan siang bergizi tadi itu ya? Harus, Salah Mas. satunya itu ya? Itu membantu kami sekali. Membantu Jawa Tengah sekali itu. Nah, berarti nanti nih kalau misalnya Mas Andika menjabat, itu akan ini ya, inline ya? sama Harus, itu ya? harus, Mas. Sing. Jadi yang perlu diingat, masyarakat Jawa Tengah, lihat karakternya, karakter pemimpinnya itu Itu penting. digarisin tuh, itu digarisin. Karakter- Track recordnya. Track Oke? record dan karakter integritas sudah dibuktikan. Itu ya Mas sebagai- Andika ya? Sudah ya? Siap, itu bahasanya. Itu bahasa kita, Ya, Mas. siap. Mas, thank you ya. Ya, Mas, terima sama-sama. kasih banyak loh, Siap, Mas. Siap, thank you. Ciao.